Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Kipas Angin Channel bersama Bilik Hukum Perdata. Bagi para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan eksepsi. Eksepsi itu artinya tangkisan. Untuk apa hukum acara membahas terkait dengan tangkisan? Apa penting? Ya penting kalau kita digugat oleh orang lain. Misalkan ketika kita mau ditembak atau ketika kita mau ditebas dengan pedang atau kita mau dipukul oleh tangan orang, artinya kita dalam keadaan sedang diserang. Agar senjata mereka atau peluru mereka atau pedang mereka tidak mengenai tubuh kita, pastinya kita harus menangkisnya. Menangkisnya bisa dengan menggunakan tangan kalau tangan kita kuat. Bisa pula menangkisnya dengan alat. Yang alat itu memang tahan untuk menahan peluru atau pedang yang mau ditebas ke tubuh kita. Sehingga ketika kita menangkis serangan atau pedang musuh kita, tubuh kita akan selamat dari serangan mereka atau dari tebasan pedang musuh kita. Kalau kita selamat, kita artinya menang. Dan musuh kita atau lawan kita kalah oleh kita. Begitulah ketika kita digugat oleh orang lain. Anggap saja penggugat itu sebagai musuh kita ketika musuh kita akan menyerang kita, yaitu dengan surat gugatan. Jadi surat gugatan itu adalah senjatanya musuh kita. Sehingga untuk menahan musuh kita, untuk menahan serangan penggugat, yaitu surat gugatannya, agar tidak diperiksa pokok perkaranya, kita terlebih dahulu harus menangkis surat gugatan itu. Dengan apa? Ya dengan alat. Apa alatnya untuk menahan tangkisan penggugat itu? Kita harus menangkis dengan alat, yaitu berupa eksepsi. Di sini saya akan mengelompokkan eksepsi itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, eksepsi kompetensi. Eksepsi kompetensi ini ada 2 macam. Yang pertama, eksepsi kompetensi relatif. Kemudian yang kedua, eksepsi kompetensi absolut. Kemudian kelompok eksepsi yang kedua, eksepsi di luar kompetensi. Yang pertama adalah terkait dengan surat kuasa khusus. Ini dapat dieksepsi kalau ada kekurangan atau kesalahan terkait dengan surat kuasa khusus. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan error in persona. Terkait dengan surat kuasa khusus dan terkait dengan error in persona sudah kita bahas di dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Untuk lebih memahami itu berarti harus membuka kembali video atau pembahasan keduanya, yaitu pembahasan yang sudah lalu. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan eksepsi res judicata atau eksepsi nebis in idem. Kemudian yang keempat, yaitu eksepsi obscure libel. Kemudian kelompok ketiga, yaitu eksepsi hukum material atau eksepsi pokok perkara. Eksepsi pokok perkara ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu eksepsi delatoria atau eksepsi prematur. Kemudian yang kedua adalah eksepsi peremptorial. Eksepsi yang kedua ini ada 7 macam. Yang pertama adalah eksepsi temporis atau eksepsi daluarsa. Kemudian yang kedua yaitu eksepsi doli mali. Yang ketiga yaitu eksepsi metus causa. Kemudian yang keempat yaitu eksepsi domini. Yang kelima eksepsi litis pendentis. Yang keenam yaitu eksepsi sangkalan telah menerima uang. Yang ketujuh yaitu eksepsi non adimpleti in contractus. Ini akan kita bahas satu persatu. Untuk membahas
Eksepsi kelompok yang pertama, yaitu eksepsi kompetensi. Tadi eksepsi kompetensi itu ada dua, yaitu eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi kompetensi absolut. Eksepsi kompetensi relatif yaitu eksepsi terkait kewenangan peradilan untuk menangani suatu perkara dengan dasar dibatasi oleh batas yurisdiksi pengadilan itu sendiri dalam badan peradilan yang sama. Untuk menentukan yurisdiksi ini itu dilihat daripada di mana tempat tinggal tergugat atau di mana keberadaan objek sengketa itu berada, bukan di mana tempat tinggal penggugat. Sehingga ketika ada gugatan diajukan ke pengadilan di mana tempat tinggal penggugat berada, maka secara hukum acara itu adalah salah. Tetapi ketika perkara itu sudah diajukan oleh penggugat di pengadilan di mana tempat tinggal penggugat berada, kemudian ketika tergugat dikasih kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun tergugat tidak mengeksepsi, maka disinilah aturannya, apakah dibolehkan atau tidak kesalahan itu di sini. Sedangkan eksepsi kompetensi absolut yaitu eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan satu badan peradilan untuk menangani suatu perkara yang tidak dapat diadili oleh badan peradilan yang lain. Di sini Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan, yaitu ada peradilan negeri, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha negara, kemudian ada peradilan militer. Nanti akan kita bahas di sini satu persatu. Dan saya akan membahas juga terkait dengan perbedaan eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi kompetensi absolut. Yang pertama yaitu terkait dengan pengajuan eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada saat sidang pertama atau diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. Namun untuk saat ini eksepsi diajukan pada saat sidang pertama sudah tidak memungkinkan, karena pada saat sidang pertama ini waktunya adalah kesempatan untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat. Sehingga yang paling cocok mengajukan eksepsi yaitu tahap mengajukan jawaban pertama. Artinya diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. Sedangkan kompetensi absolut berbeda dengan pengajuan eksepsi kompetensi relatif, yaitu bisa diajukan setiap saat persidangan dan juga bisa diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika eksepsi diajukan tidak sesuai dengan aturan, yaitu terkait dengan eksepsi kompetensi relatif, bahwa harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. Maka kalau diajukan tidak sesuai dengan aturannya, eksepsi kompetensi relatif tidak perlu diperhatikan lagi dan eksepsinya harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Sedangkan kompetensi absolut kapanpun diajukan itu wajib diperhatikan, karena dapat diajukan kapan saja dan tanpa diajukan pun oleh pihak tergugat, majelis hakim wajib memeriksa eksepsi kompetensi absolut ini. Kemudian cara penyelesaian eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi kompetensi absolut yaitu sama keduanya, yaitu diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara. Tadi sudah dijelaskan di dalam terkait dengan gambaran eksepsi, gambaran tangkisan, bahwa ketika pedang itu akan mengenai tubuh kita, ketika kita tangkis maka pedang itu tidak akan mengenai tubuh kita. Artinya sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu hakim akan memeriksa yang bukan pokok perkaranya. Sehingga ketika eksepsinya dikabulkan, maka majelis hakim tidak memeriksa pokok perkaranya. Artinya tubuh kita selamat, tidak diperiksa oleh majelis hakim. Kan seperti itu. Kemudian terkait perbedaan bentuk putusan, jika dikabulkan, apakah di sini beda atau tidak? Maka kedua-duanya bentuk putusannya adalah putusan akhir. Kalau dikabulkan selesai semua masalahnya.
kita sebagai tergugat menang, pokok perkara kita tidak diperiksa oleh majelis hakim, pokok perkara kita itu adalah tubuh kita. Kalau majelis hakim sudah memeriksa tubuh kita atau pokok perkara kita, ya, kalau majelis hakim sudah memeriksa pokok perkara yang diajukan kepadanya, maka ibaratnya kita sudah kena dengan peluru itu, sudah kena dengan pedang itu. Kalau sudah diperiksa, tetapi apakah kita selamat atau tidak ketika kita sudah terkena serangan, ketika tubuh kita sudah kena senjata atau sudah kena peluru, selamat atau tidak, tunggu putusan akhir. Yang jelas kita sudah terlukai intinya di sana. Kalau pokok perkara kita sudah diperiksa oleh majelis hakim, selamat atau tidaknya, yaitu dengan putusan hakim. Kalau dikabulkan gugatan penggugat, berarti kita sebagai tergugat kalah, tidak selamat. Tetapi kalau kita menang sebagai tergugat, ya, maka kita selamat, tubuh kita selamat, ya. Walaupun selamat dengan luka-luka, ya. Tetapi kalau dengan tangkisan, kemudian kita menang tangkisan kita, ya, maka tubuh kita selamat dalam keadaan sehat walafiat. Ibaratnya seperti itu, ya. Makanya jangan sampai pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim kalau kita kedudukannya sebagai tergugat. Kemudian bagaimana jika putusannya itu ditolak? Jika putusannya ditolak, maka bentuk putusannya baik eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi kompetensi absolut, bentuk putusannya adalah putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Itu namanya putusan sela. Dan ini putusan sela ini terkait dengan proses penanganan perkara. Kemudian yang keenam yaitu sikap hakim. Bagaimana di dalam eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi kompetensi absolut terhadap sikap hakim. Untuk eksepsi kompetensi relatif, maka sikap hakim bersifat pasif. Artinya ketika penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat tinggal penggugat, itu adalah salah. Seharusnya diajukan ke tempat tinggal tergugat atau ke pengadilan di mana objek itu berada. Nah, ketika majelis hakim menghadapi keadaan seperti ini, apakah hakim itu bersifat aktif bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan ini adalah tidak tepat? Itu harus menunggu eksepsi dari pihak tergugat kalau eksepsi kompetensi relatif. Karena apa? Hakim harus pasif di sini. Kecuali di dalam eksepsi kompetensi absolut, maka sikap hakim di situ aktif. Diminta dieksepsi atau tidak oleh pihak tergugat, maka hakim aktif untuk memeriksa terkait dengan kompetensi absolutnya. Dan itu ditegaskan di dalam pasal 132 RP. Kemudian yang ketujuh, gabungan eksepsi. Bagaimana kalau eksepsinya digabung-gabung? Apakah boleh dipisah-pisah atau dicicil? Misalkan, eksepsi yang ini diajukan pada jawaban pertama, eksepsi yang ini diajukan pada jawaban kedua. Nah itu nggak boleh. Karena tahap mengajukan eksepsi itu adalah bersama-sama dengan jawaban pertama atau pada sidang pertama. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Terkecuali eksepsi kompetensi absolut. Itu dapat diajukan kapan saja. Lain dengan kompetensi relatif. Kemudian kelompok eksepsi yang kedua yaitu eksepsi di luar kompetensi. Di sini ada beberapa jenis terkait dengan eksepsi di luar kompetensi, yaitu ada 4 bentuk eksepsi di luar kompetensi. Namun saya akan menguraikan terkait dengan proses penanganannya terlebih dahulu. Terkait dengan cara penyelesaian eksepsi di luar kompetensi ini, bahwa eksepsi kompetensi ini harus diajukan bersama jawaban pertama, tidak boleh pada jawaban kedua atau duplik. Kemudian proses penanganannya itu harus diperiksa bersama-sama pokok perkara dan diputus bersama-sama pokok perkara juga. Artinya berurut ya. Dari eksepsi, periksa, kemudian pokok perkaranya diperiksa. Nah, eksepsi ini tidak terlalu kuat. Yang paling tajam adalah eksepsi kompetensi. Ya. Artinya ini eksepsinya sudah mengenai tubuh kita. Ya. Tetapi belum begitu tajam melukainya.
belum begitu tajam. Kecuali eksepsi kelompok yang ketiga, itu sudah tajam karena sudah mengenai dalaman atau pokok perkara. Untuk bentuk eksepsi di luar kompetensi ini ada 4 jenis, ada 4 bentuk. Yang pertama adalah eksepsi surat kuasa. Surat kuasa untuk tampil di persidangan harus menggunakan surat kuasa khusus. Saya sudah membahas terkait dengan surat kuasa dan kuasa hukum di dalam pertemuan yang lalu. Untuk lebih jelasnya terkait dengan surat kuasa ini, silakan untuk melihat ulang dan membuka ulang video yang sebelumnya. Di situ dijelaskan terkait dengan surat kuasa dan kuasa hukum. Jadi kalau surat kuasa bersifat umum itu tidak bisa untuk digunakan tampil di pengadilan. Harus menggunakan surat kuasa khusus. Bagaimana kalau sudah menggunakan surat kuasa khusus? Tetap itu harus mengikuti aturan dan tata caranya yang sudah diatur di dalam pasal 123 ayat 1 HIR atau surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung itu ada 5. Tinggal lihat lagi di bahasan terkait dengan surat kuasa. Di antaranya, surat kuasa itu harus memenuhi digunakan untuk tampil di persidangan. Kemudian yang kedua harus dicantumkan pula bahwa surat kuasa ini untuk tampil di pengadilan mana. Kemudian yang ketiga harus mencantumkan juga kedudukan para pihak. Kuasa ini adalah mewakili atau kuasa dari pihak siapa, itu harus dicantumkan. Kemudian yang keempat harus mencantumkan pula uraian ringkas terkait pokok perkara yang disengketakannya. Nah, itu syaratnya. Jangan lupa tanda tangan sebagai syarat formalnya. Kemudian di materai juga surat kuasanya. Nah, surat kuasa itu nanti diregistrasi di kepanitraan dan akan dicatat di buku register surat kuasa, sehingga ketika sudah diregister surat kuasa itu menjadi akta otentik. Kemudian surat kuasa ini harus dibuat oleh orang yang berwenang. Kalau dibuat oleh orang yang tidak berwenang, misalkan calon advokat, mereka belum dapat beracara di muka sidang, sehingga ketika mereka yang membuat, maka surat kuasa itu bisa dieksepsi oleh kita sebagai tergugat. Kita lihat surat kuasa tergugat betul tidak apa yang dibuatnya. Kalau tidak betul kita eksepsi. Pasti kita menang. Pasti kita menang. Kemudian bentuk eksepsi di luar kompetensi yang kedua yaitu eksepsi error in persona. Yang pertama eksepsi diskualifikasi. Artinya orangnya salah. Orang yang tidak berhak menggugat tetapi mengajukan gugatan, itu tidak boleh. Terkait error in persona ini sudah dijelaskan di dalam pembahasan judulnya yaitu menentukan pihak-pihak dalam perkara. Silahkan dibuka ulang video yang sebelumnya. Jadi eksepsi diskualifikasi, orang yang tidak berhak menggugat tetapi menggugat, itu tidak boleh. Misalkan orang tersebut tidak masuk dalam sebuah perjanjian, tetapi dia mengajukan gugatan luar prestasi. Ini tidak bisa dia mengajukan gugatan luar prestasi karena tidak ada perjanjiannya yang dibuat oleh pihak penggugat. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa penggugat ini orangnya diskualifikasi in person atau salah pihak, salah penggugat di sini. Kemudian yang kedua yaitu eksepsi keliru menjadikan pihak tergugat. Misalkan di dalam gugatan luar prestasi yang digugat adalah orang yang ada di dalam perjanjian itu. Tetapi kenapa penggugat menggugat orang yang tidak berada dalam perjanjian? Menggugat dengan gugatan luar prestasi. Itu jelas salah. Itu error in persona. Kemudian yang ketiga yaitu plurium litis consortium. Gugatan kurang pihak. Ini biasanya banyak tersangkut dengan perkara-perkara waris. Karena perkara waris itu, kalau gugatan waris, itu semua ahli waris harus dimasukkan sebagai di dalam pihak itu. Apakah pihak penggugat atau pihak tergugat? Silakan. Ketika yang terusik keinginannya, misalkan satu orang, berarti dia menjadi penggugat. Orang yang tidak terusik,
dan nyaman-nyaman saja, berarti dijadikan pihak tergugat. Misalkan ahli warisnya ada 5 orang, ya. 1 orang terusik dengan keadaan warisan ini, dengan ke-4 orang ini, maka yang satunya menggugat, yang ke-4-nya dijadikan tergugat, yang ke-4-nya dijadikan tergugat. Itu sudah memenuhi, tidak kurang pihaknya sudah betul ahli warisnya 5, pihaknya pun 5, cuman satunya penggugat, yang selebihnya 4 orangnya tergugat. Cuman bagaimana ketika ini ahli waris ini 5 orang, yang satu terusik oleh ketiga orang ini, oleh ketiga orang ini terusik, yang satunya tidak mengusik karena ini orangnya netral, netral. Jelas, walaupun dia netral dan tidak mengusik pihak penggugat, tetap ketika gugatan waris, kalau ini tidak mau menjadi penggugat, maka ini tetap harus dijadikan pihak tergugat. Tetap harus dijadikan pihak tergugat. Tidak boleh tidak digugat. Nggak boleh pihak penggugat menggugat 3 orang ini, harus 4. Atau kalau enggak, diajak ini menjadi penggugat. Ya. Harus diajak menjadi penggugat. Kalau enggak, itu namanya plurium litis konsorsium, dan kebanyakan ini tidak menyangkut terkait dengan perkara waris. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk eksepsi dari luar kompetensi yang ketiga, yaitu eksepsi res judicata atau eksepsi nebis in idem. Eksepsi nebis in idem itu yang pertama, jika tergugat sudah digugat dan sudah diperkarakan, kemudian digugat lagi. Nah, ini tidak boleh. Ini sudah kategori res judicata atau nebis in idem. Karena perkaranya sudah masuk, objeknya sama, orangnya sama. Objek sengketanya sama, orangnya sama. Enggak boleh diperkarakan lagi, enggak boleh didaftarkan lagi, harus dilanjutkan perkara yang ada. Kemudian yang kedua, perkaranya itu telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah diputus kok diajukan lagi. Nah, ini nggak boleh. Ini dapat dieksepsi oleh pihak tergugat. Kemudian yang ketiga yaitu putusan bersifat positif. Ya. Putusan yang sudah ada itu, dan sudah berkekuatan hukum tetap, harus putusan yang bersifat positif. Artinya dikabulkan. Kecuali kalau putusannya sudah ada tetapi putusannya negatif, misalkan DNO atau dicabut perkaranya, itu dapat diajukan, tetapi objek sengketanya harus beda kalau dicabut. Ya. Kalau DNO boleh objek sengketanya sama karena belum diperiksa perkara itu kalau DNO, tetapi kalau dicabut itu ada kemungkinan ada perdamaian, ya. Jadi objek sengketanya harus lain. Kemudian yang keempat yaitu kalau nebis in idem, jika subjek atau pihak yang berperkara dan objek yang disengketakan itu sama. Jadi ini tidak boleh diajukan perkaranya karena pihaknya sama, sengketanya sama, dan sudah diputus. Itu artinya tidak bisa diperkarakan lagi. Kemudian yang keempat dari eksepsi di luar kompetensi ini yaitu eksepsi obsur libel. Eksepsi obsur libel ini yang pertama, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Dasar hukum dalil gugatan itu kita sudah mempelajari di dalam pembahasan terkait proses pembuatan surat gugatan. Itu ada di dalam bagian posita, bahwa dasar hukum itu adalah sebuah penegasan yang menegaskan adanya hubungan hukum antara pihak penggugat, pihak tergugat, dan objek sengketa. Itu wajib ada di dalam sebuah surat gugatan. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka gugatan itu harus tidak diterima. Karena kabur, tidak jelas. Gugatannya kabur, tidak jelas. Misalkan terkait dengan gugatan perceraian, ya. Ini yang paling mudah lah, gugatan perceraian. Orang sudah pacaran misalkan 10 tahun. Mereka bersama
membuat rumah, membeli mobil dan sebagainya, kemudian tidak jadi nikah, bertengkarlah mereka. Diajukanlah gugatan cerai ke pengadilan agama karena mereka keduanya orang Islam. Ketika datang di pengadilan agama, diperiksa di pengadilan agama, surat gugatannya ternyata tidak memiliki dasar hukum. Mereka ini belum menikah, bukan suami istri, ya. Belum menikah, bukan suami istri. Cuman mereka sudah bersepakat hidup bersama. Bisa saja dikatakan kumpul kebo lah. Ini tidak bisa diadukan gugatan cerai karena mereka tidak memiliki dasar hukum perkawinan. Bukan gugatan cerai di situ. Ya. Mungkin dasar hukumnya berupa surat perjanjian, bukan akad nikah. Gugatannya bukan ke pengadilan agama. Kalau bentuknya perjanjian, tapi ke pengadilan negeri. Mereka bukan suami istri. Ya. Sehingga kalau diajukan dengan gugatan cerai, maka gugatannya di NO, tidak diterima. Karena tidak ada dasar hukumnya. Kemudian terkait dengan misalkan sengketa jual beli, ya, penggugat menggugat pihak tergugat terkait sengketa jual beli. Ternyata di antara mereka tidak ada peristiwa atau dasar hukum yang menegaskan adanya pihak penggugat dan tergugat melakukan jual beli. Mungkin saja yang dilakukan oleh mereka berdua itu adalah gugat memberikan barang kepada pihak tergugat, tetapi diajukan gugatan sengketa jual beli. Nah, ini dasar hukumnya tidak ada. Kabur, di sini bukan jual beli. Sehingga majelis hakim harus menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, terkait obsur liber ini, yang kedua adalah tidak jelasnya objek sengketa. Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, itu mengakibatkan gugatannya tidak dapat diterima. Namun di sini majelis hakim jangan kaku menerapkan aturan seperti ini. Kita harus lihat, cross check dulu di dalam posita, apakah penggugat menguraikan batas-batas tanah. Ternyata di dalam posita tidak. Tetapi penggugat menguraikan nomor sertifikat. Kalau sudah menunjuk nomor sertifikat, di situ batas-batasnya sudah jelas, sehingga ini tidak boleh untuk tidak diterima. Tetapi tetap ini harus diperiksa, ya, karena batas-batasnya dan objeknya jelas di situ. Kemudian luas tanah berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Nah, bagaimana ini? Di dalam gugatan luas tanahnya 150 meter persegi, ya. Tetapi pada saat pemeriksaan setempat ini tanahnya cuma ada 135 meter persegi. Di dalam gugatan 140, kemudian pada saat jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat itu disepakati oleh pihak tergugat bahwa memang luas tanah itu adalah 140. Namun ternyata saat diperiksa cuma 135. Maka yang tepat adalah sesuai dari hasil pemeriksaan setempat. Keduanya harus menyepakati hasil pemeriksaan setempat itu. Jadi di sini majelis hakim tidak boleh kaku dalam menerapkan aturan seperti ini. Kemudian yang ketiga, tidak disebutnya letak tanah. Kembali kepada yang awal, ketika tidak menyebutkan letak tanah, maka kalau sudah menyebutkan nomor sertifikat, di situ sudah jelas letak tanahnya. Kemudian batas dan luas tanah tidak sama dengan yang dikuasai tergugat. Kita harus melihat ke perkembangan jual beli tanah di tempat itu. Apalagi daerah yang maju untuk properti perumahan, pasti cepat sekali di sana jual beli tanah, ya, sehingga akan berpengaruh terhadap siapa-siapa batas-batas tanah di sekitar kita ini. Ya. Cepat berubah siapa-siapa pemilik tanah yang berada di sekitar tanah kita. Jadi di sini juga jangan kaku, ya, karena adanya proses jual beli tanah-tanah tetangga. Kemudian obsur liber yang ketiga adalah petitum gugatan tidak jelas. Petitum tidak dirinci. Nah, ini wajib, ya. Petitum primer ini wajib dirinci. Petitum subsidiar tidak wajib. Terkait penjelasan petitum, nah, silahkan dibuka kembali terkait dengan proses pembuatan surat gugatan. Di sana lengkap semuanya diuraikan. Kemudian posita dan petitum berlawanan, tidak sama. Misalkan di dalam posita
menggugat gugatan waris ya. Tetapi di dalam petitum terkait masalah wasiat atau terkait masalah hibah atau terkait masalah wakaf. Ini sudah jauh berbeda dan berlawanan sekali. Bagaimana kalau di dalam positanya diuraikan misalkan ini gugatan cerai digabung dengan hak asuh anak, tetapi di dalam petitum hanya gugatan cerai saja. Di sini tidak nyambung. Karena gugatan terkait hak asuh anak itu tidak diminta, maka yang diperiksa adalah gugatan perceraiannya. Terkait gugatan hak asuh anaknya tidak perlu lagi diperiksa. Atau sebaliknya, di dalam petitum ada, di dalam posita tidak ada. Ini kabur, tidak ada positanya. Petitumnya ada. Ini harus DNO, harus DNO karena tidak jelas. Kemudian posita gugatan mengandung wan prestasi dan PMH. Ingat ya, saya juga sudah menjelaskan di dalam bab-bab yang lalu ya, terkait dengan wan prestasi dan PMH. Nah, di dalam penggabungan gugatan itu sudah saya bahas di sana bahwa mengajukan gugatan wan prestasi dan PMH itu tidak boleh digabung. Walaupun pernah ada majelis kasasi mengabulkan gugatan wan prestasi yang digabung di dalam PMH. Karena alasannya bahwa intinya di sana bukan PMH tetapi wan prestasi. Kemudian kelompok eksepsi yang ketiga yaitu eksepsi hukum material atau eksepsi pokok perkara. Eksepsi ini sudah mengenai tubuh kita. Kita sudah terlukai, kita tetap tangkis tetapi sudah mengenai tubuh kita. Kita sudah tangkis gugatan penggugat, tetapi gugatan itu memang masuknya ke pokok perkara, langsung mengenai tubuhnya, langsung mengenai pokok perkara atau pokok sengketanya. Nanti akan kita bahas, cuma sebelum bahas terkait dengan masalah jenis eksepsi hukum material, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan prosesnya, yaitu yang pertama adalah terkait waktu pengajuannya. Jadi waktu pengajuan eksepsi hukum material itu harus diajukan pada sidang pertama atau bersama-sama dengan jawaban pertama. Ini ketentuannya seperti itu. Kalau tidak mengikuti aturan atau kalau tidak mengikuti ketentuan, maka tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim, terkecuali eksepsi dan darurat. Oleh karenanya, kita sebagai tergugat, jika digugat oleh orang lain, kita harus paham betul terkait ini. Karena ini adalah modal kita, modal senjata kita untuk menangkis. Kemudian, penyelesaian eksepsi ini yaitu diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Eksepsinya diperiksa, pokok perkaranya diperiksa bersama-sama. Kemudian bentuk putusannya adalah putusan akhir, ya, karena pemeriksaannya bersama-sama dengan pokok perkara. Kemudian jenis eksepsi hukum material atau pokok perkara ini ada dua. Yang pertama yaitu eksepsi delatoria atau eksepsi prematur. Biasanya ini digunakan di dalam perjanjian yang mengandung batas waktu. Itu ada diatur di dalam pasal 1298 KUH Perdata. Misalkan orang melakukan perjanjian bahwa jatuh temponya adalah 1 tahun. Jadi pinjaman itu dalam jangka waktu 1 tahun harus lunas. Ternyata pada jangka waktu 1 tahun itu belum lunas. Orang yang meminjami uang itu karena lebih 1 tahun berhak untuk mengajukan gugatan kepada tergugat. Namun jika waktunya belum 1 tahun, kemudian yang meminjamkan uang itu mengajukan gugatan terkait jatuh tempo ini, maka penggugat belum bisa mengajukan gugatannya, sehingga ini dapat dieksepsi oleh pihak tergugat bahwa gugatannya prematur, belum bisa diajukan gugatannya. Kemudian yang kedua yaitu eksepsi preemptoria atau eksepsi untuk menyingkirkan perkara. Ya, misalnya apa yang digugat telah dibayar. Misalkan apa yang digugat telah dibayar. Jadi orang yang menyewa rumah, ya,
kemudian bayar uang sewanya kepada pemilik rumah untuk 1 tahun. Ya. Namun pemilik rumah menggugat ke pengadilan terkait dengan pihak tergugat atau penyewa, dia belum membayar sewaannya. Apakah dia lupa atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas nanti di pengadilan dibuktikan ya, karena ini terkait dengan eksepsi pokok perkara, harus di pengadilan dibuktikan ya, apakah dia sudah membayar atau tidak. Kalau memang dia belum sudah membayar, jadi eksepsi peremptoria. Nah, jenis eksepsi peremptoria ini ada 7 jenis. Yang pertama yaitu eksepsi temporis atau eksepsi daluarsa. Kalau eksepsi terkait tanah ini ya banyak sekali bermasalah, menimbulkan permasalahan. Orang menguasai tanah sudah 30 tahun, tidak ada yang mengganggu gugat. Ketika sudah 35 tahun, kita misalkan menduduki tanah itu, mengelola tanah itu sudah 30 tahun, ternyata pada saat 35 tahun ada yang menggugat. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan daluarsa. Karena hak penguasaan kepemilikan tanah, jika sudah 30 tahun menguasai tanah itu dan tidak ada yang mengganggu gugat, maka menjadi hak milik orang yang menguasai tanah itu. Aturannya seperti itu. Jadi kalau diajukan gugatan sudah 35 tahun itu sudah daluarsa. Sehingga pihak tergugat jika digugat terkait masalah ini boleh mengajukan eksepsi temporis atau eksepsi daluarsa. Kemudian yang kedua yaitu eksepsi terkait sangkalan telah menerima uang tagihan yang sebelumnya belum menerima. Kemudian yang ketiga yaitu eksepsi doli mali, yaitu eksepsi karena tipuan dalam melakukan perjanjian dan ini bisa membatalkan perjanjian. Jadi penggugat menipu pihak tergugat, namun ketika penggugat sudah menipu, berjalannya waktu ternyata dia rugi ya dengan perjanjian yang dibuat, ya akhirnya menggugat, menyalahkan pihak tergugat. Kemudian yang keempat yaitu eksepsi metus causa, karena gugatan penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan. Jadi ketika ada 2 orang ya, yang melakukan perjanjian, pihak pertama memaksa pihak yang kedua. Karena terpaksa dalam tekanan, akhirnya terjadilah perjanjian itu. Namun ketika berjalannya waktu, pihak penggugat merasa rugi dengan adanya perjanjian ini, sehingga menggugatlah pihak pertama kepada pihak kedua. Pada saat di persidangan, tergugat mengeksepsi, saya melakukan perjanjian ini karena dipaksa oleh pihak penggugat. Kalau tidak ada paksaan, saya tidak akan membuat perjanjian ini. Oleh karenanya, agar majelis hakim tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, ini dapat diajukan oleh pihak tergugat di persidangan. Ya. Boleh. Kemudian yang kelima yaitu eksepsi non adipleti in contractus, yaitu eksepsi karena adanya perjanjian timbal balik, masing-masing memiliki kewajiban yang sama. Yaitu salah satu pihak di sini tidak boleh menggugat pihak lainnya jika ia sendiri tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuatnya. Ini biasanya terkait dengan bank dan nasabah. Ya. Nasabah meminjam uang ke pihak bank, kemudian pihak bank memberikan pinjaman ya, berupa uang, kemudian pihak nasabah menanggungan barangnya. Ketika nasabah dalam keadaan kesulitan, misalkan dalam keadaan bangkrut usahanya, sudah 3 bulan dia tidak mampu mencicil, sehingga pihak bank melakukan peringatan ke pihak tergugat sebanyak 3 kali atau somasi ke pihak tergugat sebanyak 3 kali, namun tetap tidak digubris. Dengan perbuatan bank tersebut ya, dengan mengajukan somasi, kemudian menempel rumah dengan catatan bahwa rumah ini dalam kawasan pihak bank, ya, menggugatlah akhirnya pihak nasabah ke pihak bank terkait dengan perbuatan melawan hukum, ya, karena sudah menulisi rumahnya, merusak rumahnya. Kemudian pihak bank ketika di persidangan menjawab dengan mengajukan eksepsi. Eksepsinya eksepsi non adipleti in contractus.
Pihak bank menyatakan bahwa pihak bank melakukan perbuatan seperti itu karena pihak tergugat. Karena pihak penggugat atau nasabah cedera janji selama 3 bulan dia tidak bisa melunasi. Padahal pihak bank sudah somasi atau memberikan peringatan selama 3 kali. Namun pihak nasabah tetap saja tidak membayarnya. Sehingga pihak bank menempel tulisan bahwa rumah ini dalam pengawasan bank ini. Jadi oleh karenanya pihak nasabah tidak dapat menggugat kami sebagai bank. Sehingga di situ nanti kalau di eksepsi non adem plati in contractus, pihak nasabah atau pihak penggugat dia akan kalah, karena dia tidak bisa memenuhi isi kewajiban yang dibuatnya itu. Kemudian yang keenam yaitu eksepsi domini. Eksepsi berupa bantahan bahwa barang yang digugat adalah milik orang lain, bukan milik penggugat. Kemudian yang ketujuh yaitu eksepsi litis pendentis, yaitu eksepsi terhadap perkara yang sama yang sedang diperiksa oleh pengadilan yang sama juga, atau pengadilan lain, atau pengadilan yang lebih tinggi. Ini masuknya bisa saja ke surlibel, obserlibel terkait dengan eksepsi di luar kompetensi, eksepsi nebis in idem atau res judicata. Inilah terkait dengan eksepsi hukum material. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.